Bayangkan Anda menyewa arsitek ternama untuk mendesain rumah impian. Dia bikin sketsa luar biasa, mikirin tata letak cahaya, aliran udara, ya pokoknya semuanya brilian. Tapi waktu tagihannya datang, Anda nolak bayar biaya desainnya karena nganggap ide itu kan nggak berwujud. Nah iya, betul. Anda cuma mau bayar harga batu bata sama semennya aja. Konyol banget kan? Sangat konyol. Dan sayangnya, inilah realitas yang lagi dihadapi Amsal Christy Sitepu, seorang videografer lepas yang sekarang terancam penjara. Ya, di obrolan mendalam kita kali ini, misi kita adalah membedah fakta persidangan kasus viral ini. Kita ambil sumber dari laporan voxpopuler.id dan sarangeditor.id. Dan sebagai catatan awal ya, kita di sini sama sekali nggak memihak secara hukum atau politik. Kita nggak menghakimi siapa yang benar atau salah. Betul, kita murni membedah data dan perdebatan publik dari sumber-sumber tersebut aja, tanpa memberikan penghakiman. Jadi, gimana nih awal mula kasusnya? Kasus ini tuh berawal dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Fakta di persidangannya nunjukin sebuah kontradiksi yang tajam banget. Kontradiksi gimana tuh maksudnya? Jadi para kepala desa yang mesen video ini secara terbuka bilang kalau mereka itu sangat puas. Oh, kliennya puas ya berarti? Sangat puas. Bahkan inspektorat daerah pada awalnya tuh nggak nemuin masalah sama sekali waktu proyek ini diaudit pertama kali. Tunggu, audit awalnya bersih. Terus kenapa jaksa bisa nuntut Amsal 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah? Nah itu dia. Jaksa penuntut umum belakangan menilai ada dugaan markup atau penggelembungan anggaran. Katanya negara dirugikan sebesar 202 juta rupiah. Wow, 200 juta rupiah. Terus pembelaan dari pihak Amsalnya gimana? Mengutip laporan dari Antara News, Amsal ini menyoroti satu kejanggalan logis yang cukup masuk akal sih. Apa tuh kejanggalannya? Dia nanya, kalau ini dianggap korupsi, kenapa kepala desa selaku pengguna anggaran justru nggak ikut dimintai pertanggungjawaban? Oke, mari kita bedah ini. Kalau klien sepakat, hasilnya diakui bagus, dan audit awal menyatakan bersih. Indikator apa yang dipakai negara untuk tiba-tiba menyimpulkan ada kerugian ratusan juta? Bukankah menilai sebuah karya kreatif itu pada dasarnya sangat subjektif? Hal yang sangat menarik di sini adalah rincian temuan audit dari jaksa itu sendiri. Ini yang bikin publik geleng-geleng kepala. Kenapa? Apa yang salah sama auditnya? Menurut sarangeditor.id, jaksa dan auditor itu menilai proses pencarian ide, pembuatan konsep, sampai tahap editing video dengan nilai 0 rupiah. 0 rupiah. Maksudnya nggak dihargai sama sekali gitu? Ya, betul, alias nggak ada harganya sama sekali dalam rencana anggaran biaya. Amsal bahkan dilaporkan sampai menangis di persidangan loh. Ya ampun, wajar sih dia nangis. Betul, karena dia nyoba ngejelasin kalau ide dan editing itu justru adalah jantung dari sebuah produksi video. Tapi proses kreatif yang makan waktu berhari-hari itu nggak diakui punya nilai ekonomi. Ini gila sih. Ibarat pesan lukisan mahal, tapi negara cuma mau ngakuin harga kanvas dan catnya doang, tanpa menghargai waktu dan keahlian senimannya. Tapi tunggu dulu deh. Gimana tuh? Saya paham ini terdengar nggak adil buat pekerja kreatif. Tapi bukankah uang negara memang harus diaudit dengan super ketat? Iya tentu saja. Maksud saya kalau kita biarin vendor matok harga ide atau konsep sesuka hati mereka di atas kertas, bukankah itu malah buka celah korupsi yang jauh lebih besar? Nah, itu argumen yang sangat valid dari sisi pengawasan hukum. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah kita emang didesain secara kaku. Untuk mencegah kebocoran anggaran kan? Tepat sekali. Caranya ya dengan pakai metrik standar yang berwujud. Auditor itu terbiasa ngitung volume aspal, jumlah sak semen, atau biaya sewa perangkat kamera per hari. Karena barang-barang itu punya standar harga pasar yang mutlak dan bisa dipegang wujudnya. Betul. Masalahnya, waktu berhadapan sama kreativitas, birokrasi kita nggak punya acuan baku kayak standar biaya masukan yang jelas untuk ngukur harga sebuah ide. Oh, jadi karena sistem audit ini nuntut parameter fisik yang bisa dihitung secara kuantitatif ya? Iya, ketiadaan wujud fisik itu bikin sistem secara otomatis memukul rata nilainya menjadi 0 rupiah. Ah, saya paham sekarang. Ini tuh ibarat sistem operasi komputer jadul yang nyoba ngebaca format file digital keluaran terbaru. Gimana tuh maksudnya? Iya, karena sistem lawas ini nggak ngenalin struktur datanya, dia gagal memproses. Dan sekedar ngebacanya sebagai 0 bytes. Padahal, file itu isinya karya agung. Bener banget. Mekanisme 0 bytes itulah yang bikin metode audit tersebut dapat kritik keras.
publik ngelihat kalau sistem ini nutup mata terhadap realitas industri kreatif dan digital kita sekarang. Mengapa Anda, para pendengar, harus peduli soal ini? Apalagi kalau Anda kerja di industri digital atau sering melakukan brainstorming. Ya, karena kasus Amsal ini pada dasarnya bukan sekedar masalah hukum pidana biasa sih. Betul. Ini alarm keras tentang gimana sistem birokrasi menilai kerja tak terlihat dari pikiran dan konsep yang Anda lakukan setiap hari. Ini adalah manifestasi dari benturan keras antara sistem audit birokrasi tradisional dan realitas ekonomi digital. Memidanakan proses kreatif cuma karena harganya nggak ada di katalog standar negara, itu preseden yang menakutkan buat pekerja lepas. Kesepakatan bersama yang hasilnya diakui bagus malah jadi masalah hukum. Dan itu bawa kita pada satu kesimpulan sekaligus pemikiran krusial buat Anda renungkan. Jika kerangka hukum dan standar audit negara kita masih terjebak di era di mana cuma barang fisik yang punya nilai ekonomi, Bagaimana mungkin kita bisa benar-benar memajukan industri ekonomi kreatif di masa depan? sebuah pertanyaan tajam untuk Anda pikirkan, mungkin saat Anda sedang memeras otak merancang ide hebat Anda yang selanjutnya.